Breakthrough. Frila, pada waktu kamu cerita bahwa ada rasa takut mati, waktu kamu pendek, kamu kecewa, sempat shock yang kedua kali, yang seakan-akan Tuhan mempermainkan hidupmu dengan memberikan cancer dengan stadium 4 yang lebih bahaya lagi. Tapi kemudian kamu menemukan Mazmur 23 dan akhirnya kamu menemukan bagaimana kita harus pasrah kepada gembala kita. Artinya ada pendamaian antara Gafrila dengan Tuhan atas perkara ini. Momentumnya seperti apa sih waktu menemukan pendamaian dengan Tuhan itu? Itu luar biasa sih Kak, dapat momentum itu benar-benar kayak ngubahin hati saya, perasaan saya itu dalam sekejap Kak, benar-benar kayak habis nangis nggak karuan Kak, memperkatakan itu langsung rasanya kayak saya damai di hati saya, dan saya memutuskan untuk berdamai dengan diri saya, dengan penyakit saya, dengan Tuhan, karena saya berpikir pada saat itu percuma kalau saya tuh terus melawan dengan penyakit ini, dengan keadaan saya marah sama Tuhan, itu semua nggak akan mengubah keadaan saya. Dan nggak akan menyembuhkan penyakit saya. Jadi di situ momentum itu saya mengambil keputusan untuk tetap mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya rasa ya kayak pada saat saya belajar bersyukur setiap hari dari hal-hal kecil, bahkan nafas yang Tuhan udah kasih buat saya, itu indah banget Kak rasanya. Kamu jadi merasa fit ya? Enteng banget Kak. Gak ngerasa kamu tuh punya cancer stadium 4 ya, sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang. Iya, aku sampai tahap nggak ngerasain itu loh Kak, sampai ngerasain kayak saya enjoy banget gitu, enjoy life. Dan saat ini kamu masih ada? Puji Tuhan, sampai saat ini pun dokter terheran-heran, walaupun pada saat terakhir dokter vonis lagi Kak, saya tuh muncul lagi kankernya, walaupun sudah treatment di 2017. Ketiga kali saya divonis lagi. Kak, itu udah kayaknya rasanya, saya kayaknya mau, nggak tahu deh, udah nggak bisa ngomong lagi Kak, beneran. Yakin kamu nggak marah sama Tuhan? Kayaknya udah lewat tahap marah ya Kak, udah lewat tahap pasrah yang aku bilang Kak. Marah kamu itu udah. Teriak nggak sama Tuhan? Why me? Gitu. Teriak Kak, teriak. Cuma ya, yang tadi aku bilang ke Kakak, kayak rasanya mau marah tuh udah nggak bisa Kak. Dapat jawaban nggak waktu kamu teriak dan marah? Ya, enggak, by proses. Nggak. Saya berpikir Tuhan menyembuhkan saya, sembuh. Tapi ternyata Tuhan mau proses saya Kak. Itu dia yang proses tuh emang gak ada yang enak ya, sakit semua ya. Pemurnian Tuhan sakit banget ya. Saya anggap ini ya, dengan saya mengucap syukur, yang tadi saya bilang saya divonis ketiga ya, saya udah tahap Tuhan kalau mau ambil saya ambil. Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Yang ketiga juga udah peak banget Kak. Whatever you want gitu ya. Whatever you want, bener ya. Dan di situ mujizat Tuhan terjadi Kak. Sampai detik ini Kakak bisa lihat saya. Cantik. Kamu nggak pucat, kamu nggak seperti kurus kering, kamu cantik. Saya ambil keputusan saya nggak mau kemo, saya nggak mau radiasi Kak. Sampai titik, saya nggak mau berobat lagi Kak. Sekarang kamu belum berobat lagi? Saya udah nggak berobat lagi, saya udah nggak nyentuh medis sedikit pun dari sejak tahun 2017 sampai detik ini. Tapi kamu jaga pola makan, gaya hidup? Saya gaya hidup, pola hidup sehat, hati yang sukacita, mengucap syukur sama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Betul. Itu betul banget Kak. Dan dokter sampai bingung Kak, kamu sebenarnya udah nggak ada loh sekarang. Dokter bilang sebenarnya kamu udah nggak ada di sini. Dan dokter amazed, saya bisa hidup sampai sekarang tuh amazed. Ini 2020 loh. Ya, saya sudah survive 6 tahun kan. Dari semua yang kamu sampaikan, kamu mengalami mujizat, lalu didatangkan lagi pencobaan, dibiarkan, maaf Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaannya, dibiarkan pencobaan datang ke dalam hidup kita, lalu diberikan mujizat lagi, berulang-ulang seperti kayak permainan hidupmu ini gitu ya, buat orang lain kayak dimainin hidupnya Grafiela oleh Tuhan. Tapi akhirnya kamu menemukan dong makna, apa sih artinya hidup ini sebenarnya dari proses itu? Menurut saya hidup itu simpel Kak, hidup itu kesempatan dari Tuhan. Hidup itu kesempatan. Ya, jadi harus apa yang dilakukan buat dalam kita hidup? semua, buat saya hidup itu adalah kesempatan. Jadi Tuhan udah kasih waktu buat kita ya Kak, waktu yang menurut saya singkat ya Kak, kita hidup di dunia ini. Ya kita pakai berkualitas, kita pakai supaya kita punya dampak, kita punya arti buat sesama, kita bisa jadi berkat. Dan saya percaya kesempatan hidup yang Tuhan udah kasih buat saya, itu Tuhan mau saya bisa lebih lagi jadi berkat buat teman-teman saya, buat keluarga saya.
waktu melakukan hidup seperti apa yang dibilang oleh Gavrila, saya percaya bahwa Gavrila pasti akan melakukan itu sampai hari ini. Iya. Itu ada dalam irama hidupmu ya. Iya, betul. Untuk menjadi dampak bagi orang lain, artinya memberi buah bagi orang lain. Nah, buat orang yang sehat gampang Gavrila menyebutkannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Kamu pernah ada di posisi itu loh. Iya, justru itu Kak, saya bersyukur Tuhan udah kasih saya sakit kayak gini Kak, bahkan 3 kali berturut-turut. Ini justru saya bisa jadi kekuatan buat orang-orang yang khususnya mereka terkena sakit kanker. Karena kanker itu kita bermain dengan waktu ya Kak, bermain dengan nyawa. Betul. Justru mereka lebih percaya pada saat saya bersaksi kepada mereka, karena saya sudah mengalami itu Kak, saya udah di dalam badai tersebut. Jadi mereka ngerasa saya bukan hanya sekedar bicara, tapi saya sudah mengalami, saya sudah merasakan mujizat dan melakukannya ya. Dan melakukannya, jadi betul. Mereka lebih impact-nya lebih dapat Kak. Ada buktinya bahwa dalam keadaan sakit pun kita masih bisa melayani Tuhan. Jadi saya percaya saya ngalamin ini untuk Tuhan jadikan saya role model, Tuhan jadikan saya berkat buat orang-orang, khususnya buat orang-orang yang kena sakit kanker itu. Iya, benar. Iya betul Kak. Keren banget sih kamu. Oke, yuk kita ngomong, bentar lagi nih Paskah. Kata orang bentar lagi, tapi kita dalam rangka spesial Paskah pada kali ini. Apa sih makna Paskah buat kamu Gavrila yang begitu tangguh? Makna Paskah buat saya itu anugerah terindah sih buat saya, dari Tuhan buat saya. Anugerah yang terindah. Karena indahnya di mana sih? Karena menurut saya sampai minum loh, Gavrila. Boleh kasih makan ya. Menurut saya itu Paskah bukan sekedar Paskah ya Kak. Kita kan terkadang terlalu sering merayakan Paskah setiap tahun sampai terkadang itu hanya sekedar perayaan. Tapi saya benar-benar mau setiap Paskah yang saya rayakan, setiap pengorbanan dan kasih Tuhan dalam hidup saya itu nggak sia-sia Kak. Bukan, jadi pengorbanan Tuhan di hari Paskah ini, anugerah Tuhan dalam hidup saya bukan hanya buat saya. Tapi saya bisa bagiin buat teman-teman saya, buat orang sekitar saya. Itu sih yang terpenting Kak. Jadi saya belajar dari hidup saya. Mungkin kita terkadang sebagai anak muda, oh saya masih kuat, saya bisa semua sendiri. Saya nggak butuh Tuhan. Seakan-akan seperti itu Kak. Tapi makin kesini setelah saya diproses, saya belajar hidup ini kita butuh Tuhan. Betul. Dan yang terpenting, hidup ini bukan kita, bukan saya dan saya. Tapi hidup ini yang singkat nih, apalagi di hari Paskah Tuhan ajarin saya untuk hidup berbagi. Berbagi. Hidup buat sesama. Berbagi apa saja? Berbagi pengetahuan, berbagi apa yang kita punya. Bagi pengetahuan, menjadi kekuatan. Mereka butuh support, apalagi orang yang khususnya aku fokus kepada orang yang sedang sakit ya, karena mereka tahu aku juga pernah dalam kondisi tersebut. Jadi spirit kamu berikan bagi mereka. Iya. Ada ayat kesukaanmu nggak yang paling bikin kamu tuh kayaknya ini menguatkan banget gitu? Pasti Kak, ayat favorit saya dari dulu sampai sekarang. Tepatnya dari sejak saya sakit juga. Nih ayat favorit saya adalah Filipi 4 ayat 13. Boleh dibacain nggak? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Itu benar-benar jadi powerful banget buat saya sih. Di dalam Dia ada kekuatan ya. Betul, segala perkara. Bisa disampaikan kepada Woman Breakthrough kira-kira yang bisa menguatkan mereka, boleh disampaikan dong. Luar biasa sekali nih. Saudara-saudara, saya hanya berpesan kita jangan pernah berhenti mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Ayo kita sama-sama tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita tetap taat. Karena saya percaya saudara, saya sudah mengalaminya. Pada saat saya mau mengucap syukur dalam segala keadaan saya mau setia, saya mau taat, itu banyak banget mujizat Tuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang saya alami. Itu luar biasa, sampai saya nggak bisa ungkapin saking banyaknya mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Kayaknya tetap semangat terus, jangan patah semangat. Seperti ada kata-kata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kiranya kata-kata ini bukan hanya sekedar kita berkata-kata, tapi biarlah firman ini terus kita hidupkan setiap hari ini. Gavrila, terima kasih banyak sudah ada di Woman Breakthrough, memberkati sekali semua cerita, kisah tentang Gavrila yang menjadi berkat buat orang banyak. Sama-sama Kak. Thank you so much. Thank you so much Kak. Tetap semangat dan ajarin saya main biola. Boleh bersama. Woman Breakthrough
Gavriela adalah satu contoh wanita yang seharusnya terpuruk. Di dalam Paskah ini kita mengenal kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya terlebih dahulu. Dia harus mati lalu bangkit bagi kita semua. Gavriela mengalami kematian di dalam rohnya pada saat dinyatakan mengalami stadium 4 di dalam kanker getah bening, bahkan sampai merambat ke paru-paru. Tapi rohnya selalu bangkit karena dia membangkitkan rohnya sendiri di dalam Tuhan untuk tetap menjadi roti yang pecah dan anggur yang tercurah. Sama dengan Yesus, Gavriela mau mengikut teladan Yesus. Selamat Paskah, dan bagaimana dengan Anda dalam Paskah ini? Tuhan Yesus memberkati.